Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Curhat Misteri. Kali ini saya akan menceritakan salah satu pengalaman yang dialami oleh salah satu subscriber saya. Seperti biasa, untuk nama, lokasi, dan tempat akan saya samarkan untuk kepentingan bersama. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Kejadian ini terjadi sekitar 15 tahun yang lalu. Sebut saja namanya di sini Mas Bowo. Mas Bowo ini adalah seorang pekerja konveksi. Keahlian Mas Bowo ini tukang jahit. Ya. Awal cerita Mas Bowo ini sedang ada di Jakarta. Karena di Jakarta ini tempat kerja Mas Bowo ini bangkrut. Karena bosnya ini terkena tipu oleh rekan bisnisnya. Jadi terpaksa konveksinya ini tutup. Nah, dan akhirnya si Mas Bowo ini menjadi pengangguran di Jakarta. Nah, Mas Bowo ingat punya teman yang namanya sebut saja Hasan. Nah, oh iya ya, aku kok ingat si Hasan itu katanya di kampung sekarang lagi buka usaha konveksi. Iseng-iseng aku nanya sama si Hasan, siapa tahu di sana ada kerjaan. Akhirnya, nah, si Mas Bowo ini kan posisinya nganggur di Jakarta, dan Mas Bowo ini ingat temennya yang namanya si Hasan, yang bikin si Hasan ini punya usaha juga di konveksi yang ada di kampung. Dan akhirnya si Mas Bowo ini mencoba untuk menghubungi si Hasan. Akhirnya si Mas Bowo ini menghubungi Hasan. Halo, Assalamualaikum. Oh iya, ada apa, Wo? Gini loh, San, saya mau nanya, di tempat kamu ada lowongan pekerjaan nggak? Emang kenapa, Wo? Saya udah 2 hari nganggur nih, bingung, padahal rencananya tahun depannya saya mau nikah, jadi saya perlu kerjaan banget. Ya udah, kata si Mas Hasan, udah kamu pulang aja, nanti kamu kerja di tempat saya. Ya udah, ini rencananya nanti malam saya mau langsung pulang ke kampung. Nanti kalau udah nyampe di kampung, saya langsung ke rumah kamu ya, San. Iya, udah kamu main sini aja, nanti kamu kerja di tempat saya. Akhirnya si Mas Bowo ini pulang ya, naik bis. Di dalam bis ini Mas Bowo ini tertidur. Nah, waktu tertidur, Mas Bowo ini bermimpi. Dalam mimpinya, si Mas Bowo ini mau dijadiin tumbal pesugihan. Tapi di dalam mimpinya ini gak jelas yang mau ngorbanin si Mas Bowo ini. Dan tiba-tiba si Mas Bowo ini tersadar, wah, sudah deket nih mau nyampe kampung. Dan akhirnya si Mas Bowo ini bilang sama keneknya bisnya ini, Bang, kalau udah nanti nyampe kabarin ya, Bang. Oh iya, siap, Mas. Nah, akhirnya nyampe. Karena rumahnya Mas Bowo ini deket sama jalan raya, akhirnya turun dari bis, Mas Bowo ini jalan. Nah, di jalan ini Mas Bowo ketemu sama teman-temannya. Bo, pulang. Kenapa? Kerjaan sepi ya di Jakarta? Iya nih, saya rencananya mau kerja di tempatnya Hasan. Hasan? Hasan yang buka konveksi di pinggir jalan itu? Iya. Emang kenapa? Si Hasan ini ya gimana ya ngomongnya? Maksudnya gimana? Si Mas Bowo ini nanya sama temennya, sebut
sebut saja namanya Selamat. Kenapa, Mat? Ini loh, si Hasan ini baru buka konveksi itu setengah tahun yang lalu. Tapi peningkatannya ini pesat sekali. Maksudnya kemarin baru saja si Hasan ini beli tanah. Dan kemarinnya lagi baru beli mobil. Nah kata si Bowo, ya mungkin itu rezekinya si Hasan. Dia lagi dipermudah dalam usahanya. Ah, kamu ini dikasih tahu malah ngasih tahu. Kata si Selamat, ya ulang dulu sana istirahat. Ya, makasih ya, Mat. Nanti kita nongkrong ya, Mat. Ya, akhirnya si Mas Bowo ini pulang. Nah, si Selamat ini ternyata Selamat, Bowo, Hasan ini dulunya sekolah bareng. Ya, sampainya di rumah, si Mas Bowo ini ditanya sama orang tuanya, "Oh, ini setelah kamu sampai di rumah, rencana kamu mau kerja di mana? Ingat, tahun depan kamu nikah." Bapak udah malu ditanya-tanya terus sama orang tua calon istri kamu. Bapak bingung nih kalau ditanya lagi alasannya apa. Kamu udah bilang sendiri, tahun depan kamu nikah. Iya, Pak, ini Bowo rencananya mau kerja di tempatnya Hasan, Pak. Hasan? Hasan yang teman sekolah kamu dulu? Iya, Pak. Emang kenapa, Pak? Maksudnya gini, bukannya Bapak gimana-gimana ya. Hasan itu baru buka konveksi setengah tahun yang lalu. Tapi lihat, sekarang peningkatannya. Maksudnya Bapak ini, dia wajar apa nggak wajar, Lah, kok sama omongan Bapak? Sama siapa? Sama yang dibilangi Selamat, Pak. Nah, makanya itu, Bapak ini cuma mau nasehatin kamu. Kalau bisa, kerja di tempat lain aja. Tapi, Bowo nggak enak, Pak. Bowo udah ngabarin si Hasan. Nanti dibilangin, Bowo ini nggak bisa dipercaya, Pak. Ya udah, yang penting kamu hati-hati, ya. Iya, Pak. Bowo pamit ya, Pak. Bowo mau ke tempatnya si Hasan. Ya udah, hati-hati. Nah, di sini Mas Slamet, bapaknya Mas Bowo ini udah ngingatin, agar si Bowo ini hati-hati. Kalau nanti kerja di tempatnya Hasan. Akhirnya, singkat cerita, nah si Mas Bowo ini datang ke tempatnya Hasan. Wah, bagus banget rumahnya Hasan. Mobilnya juga bagus. Nah, akhirnya si Mas Bowo ini nyampe di gerbang rumahnya, pintunya si Hasan. Di sana, si Mas Bowo ini ketemu sama bapak-bapak yang umurnya sekitar 50 tahunan. Nanya, Pak, Pak, ada apa, Dek? Ada apa? Mau nanya, Pak? Iya, ada apa? Ini konveksinya Hasan, Pak. Iya, benar. Kenapa? Di sini ada lowongan pekerjaan nggak, Pak? Ada. Boleh saya masuk, Pak? Boleh, silakan kamu masuk. Dan akhirnya, Mas Bowo ini izinin masuk sama penjaganya rumahnya si Mas Hasan. Langsung masuk, dibilangin, tuh mesin jahit itu 2, itu nganggur, coba kamu pilih yang mana. Bapak tinggal dulu. Iya. Nah, akhirnya si Mas Bowo ini mencoba mesin yang 1 dan yang 2. Ah, enakan. Enakan yang ini, mesin yang mereknya Brother. Saya pakai yang ini aja. Dan akhirnya
si Mas Bowo ini bilang sama penjaganya, "Pak, iya ada apa? Saya izin keluar dulu Pak, mau beli rokok, ntar saya kesini lagi." "Ya ya silakan." Akhirnya Mas Bowo ini pergi dulu beli rokok sama minuman, masuk lagi sama rokok. Si Mas Bowo ini masuk lagi, dan waktu masuk ketemu sama si Hasan. "Eh Bo, San, udah dari tadi kamu di sini?" "Udah, saya tadi udah pilih mesin jahitnya. Nah, saya izin sama bapak-bapak yang ada di sini tadi untuk beli minuman sama." "Ya udah, gimana? Kamu mau mulai kerja kapan?" "Ya kayaknya besok aja nih, saya badannya masih capek." "Ya udah silakan, nanti kamu kesini ya." "Iya siap." Nah, akhirnya sih Mas Bowo ini pulang lagi ke rumah. Ditanya lagi di rumah, "Gimana Bo? Jadi kamu kerja di tempatnya Hasan?" "Jadi Pak." "Ya udah, tadi saya udah sempat ketemu Hasan, dan waktu saya ke tempat konveksinya Hasan, saya ketemu bapak-bapak yang umurnya sekitar 50 tahunan lah, yang jaga di situ, yang jaga di situ." Kata si bapaknya si Mas Bowo, "Yang jaga di situ?" "Iya Pak." Kemarin itu yang jaga di situ itu yang namanya Pak Parjo katanya, itu udah meninggal loh." "Maksudnya Pak?" "Iya, itu Pak Parjo itu penjaga rumahnya Hasan, itu meninggal kecelakaan. Kamu jangan ngawur kok. Kok ketemu?" "Iya Pak, bener tadi saya ketemu Pak." "Ah, Bapak semakin pusing aja ngobrol sama kamu kok. Ya udah Bapak istirahat saja. Bapak juga mau istirahat Pak, besok mau kerja." "Ya udah deh," kata si bapaknya Mas Bowo. Nah Mas Bowo ini bingung. Tadi ketemu sama bapak-bapak yang dibilangin nama bapaknya Mas Bowo itu namanya Pak Parjo, katanya udah meninggal. Padahal si Mas Bowo ini tadi ketemu. Singkat cerita, esoknya hari si Bowo ini berangkat kerja konveksinya Mas Hasan. Nah, di sana memang Mas Bowo ini udah nggak ketemu lagi sama bapak-bapak itu. Memberanikan diri untuk masuk ke rumahnya si Hasan dan melihat di sana itu udah ada dua orang yang sudah kerja, sudah beraktivitas. Ah, Mas Bowo langsung aja kenalan tuh sama kedua orang itu, dan akhirnya mereka kerja bersama. Si Mas Bowo di sini dan dua orang lainnya ini kerja di sini di sampingnya, ngobrol, 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 dan akhirnya si salah satu yang kerja di situ bilang, "Mas, kalau masnya pengen beli minuman atau makanan silakan. Tapi kalau misalnya nggak punya uang, ke dapur aja, ambil di sana. Di sana udah disiapin semua oleh si Mas Hasan." "Oh iya Mas," kata si Mas Bowo. Dan akhirnya Mas Bowo ini pergi ke dapur. Waktu pergi ke dapur, si Mas Bowo ini merinding. Kok merinding kayak gini ya? Di dalam rumah kok ya? Di dalam kuburan merinding. Dan akhirnya Mas Bowo ini dikagetkan dengan keran air yang menyala sendiri. Loh, keran air kok nyala sendiri? Siapa ini yang nyalain ya? Tapi Mas Bowo ini, mungkin cuma perasaan saya saja. Dan akhirnya bikin kopi. Bikin kopi, waktu jalan lagi, si Mas Bowo ini, kok kalau lewat gudang ini, kok saya merinding ya?
kok kayak bau anjir ya? Ah, mungkin perasaan saya saja. Nah, di situ Mas Bowo ini bingung. Aduh, rokok saya habis. Dan akhirnya Mas Bowo ini naruh dulu kopinya di atas mesin jahit sama dua orang itu tadi. Mas, aku tak keluar dulu yo. Aku tak beli rokok dulu. Mas, aku mau keluar dulu mau beli rokok. Iya, kata mereka berdua. Dan akhirnya waktu Mas Bowo ini mau keluar, ketemu sama si Hasan. Mau kemana lagi, kok? San, saya mau beli rokok dulu. Maksudnya kamu kalau kerja, nih lupa saya nih, kasih tahu kamu aturan main kerja di sini. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau udah masuk itu ya kerja-kerja aja. Nanti keluarnya jam istirahat. Jangan kayak gini kok. Mondar mandir, mondar mandir. Maksudnya nanti kamu nggak dapat uang, ya. Kamu jangan gitu. Baru pertama kali kerja aja kamu kok udah kayak gini. Ah, si Mas Bowo ini kaget. Nah, Hasan kalau di telepon ini orangnya baik, dulu Hasan ini orangnya baik. Kok sekarang kok jadi pemarah kayak gini? Ya, ini saya boleh nggak beli rokok? Nggak usah. Nih, saya udah kasih rokok. Maksudnya nggak ada maksud sama sekali, wo. Kalau di sini itu biasa. Saya ngasih rokok sama karyawan saya. Udah, kamu rokoknya apa? Bebas kalau saya itu, San. Ini rokok kamu. Akhirnya si Mas Bowo ini masuk lagi. Ah, Mas Bowo bingung. Nah, orang tadi, yang dua orang itu mana? Ditanya lagi sama si Hasan. Ada apa lagi, Wok? Gini loh, San. Tadi waktu saya kerja, eh, maaf, waktu saya pertama kali masuk ke sini, tadi ada dua orang yang sudah kerja. Oh, itu saya suruh untuk nyetorin barang. Ya, udah, kamu kerja aja. Ya, akhirnya si Mas Bowo ini kerja. Di sela-sela Mas Bowo ini kerja, Mas Bowo ini kayak melihat sosok bayangan hitam yang besar sekali menghampiri Mas Bowo. Dalam hati Mas Bowo, opo iki yo? Opo yo? Apa ini ya? Kok kayak bayangan hitam besar, kayak mau menerkam saya ya? Sontak Mas Bowo ini langsung menengok ke belakang. Apa itu? Mas Bowo, yang Mas Bowo ini bisa baca, ini dibaca semua untuk menenangkan hatinya Mas Bowo. Mas Bowo di sini mulai ketakutan dan akhirnya untuk menenangkan dirinya Mas Bowo ini nyalain rokok, diisep. Ah, tiba-tiba Mas Bowo ini pusing. Loh, kok pusing ya? Rokok ini kan biasa saya isep nih, tapi kok bikin pusing kayak gini? Mas Bowo di sini mulai bertanya-tanya. Dan di sisi lain, Mas Hasan ini memantau si Mas Bowo dari kejauhan. Dalam hati Mas Hasan, maafin aku, terpaksa kamu jadi target tumbal saya berikutnya. Karena di bulan ini saya harus menargetkan untuk menumbalkan manusia. Maaf kalau kamu yang akan jadi saya tumbalnya. Maaf kalau kamu yang akan saya tumbalkan. Ini pusing. Dan akhirnya si Mas Bowo ini terjatuh. Dan waktu terjatuh karena posisinya Mas Bowo ini pingsan, diseret oleh Mas Hasan, dimasukkan tuh ke dalam gudang. Nah, ternyata di dalam gudang itu ada kamar buat
penyembahan pesugihannya si Mas Hasan. Dimasukkan, Mas Hasan pergi. Nah, di sisi lain, orang tuanya si Mas Bowo ini sudah mulai panik. Aku panik ya, aku kepikiran si Bowo. Dan akhirnya si Mas Hasan ini nunggu untuk si Mas Bowo ini dijadikan tumbal. Di posisi lain, orang tuanya si Mas Bowo ini langsung mencari si Mas Bowo. Di jalan ketemu sama si Slamet. Mau kemana Pak? Aku kok nggak enak. Yuk ikut aku cari Bowo. Depannya kerja di tempatnya Hasan. Iya, ayo kita ke sana. Akhirnya mereka berdua boncengan motor nih. Nyampe di depan konveksinya si Mas Hasan. Tapi dilihat, aku nggak ada orang. Sepi. Bingung. Dan akhirnya nanya sama pedagang yang ada di depan konveksinya Mas Hasan. Mas, iya ada apa? Mau nanya Mas, tadi lihat nggak ada orang yang kerja di situ? Oh iya tadi pagi ada sih orang laki-laki yang katanya mau kerja di situ yang kemarin beli rokok di sini. Nah, tapi kok konveksinya sepi? Ya emang posisinya kayak gitu terus. Konveksinya itu kayak sepi tapi sebenarnya ada orang di dalam. Dan akhirnya bapaknya si Mas Bowo sama Mas Slamet ini datang ke situ. Gedor-gedor pintu. Wah, assalamualaikum, buka, buka. Assalamualaikum. Nah, si Hasannya ini berisik banget, siapa sih? Dilihat dari jendela. Wah, kok si Slamet? Kok ada bapaknya Bowo? Buka, buka. Dan akhirnya si Mas Hasan ini datang. Ada apa, Ahmad? Ada apa, Pak? Bowo di sini nggak? Enggak. Jangan bohong. Bowo di sini nggak? Nggak ada. San, saya ini teman sekolah kamu. Bowo juga teman sekolah kamu. Kamu jangan bohong, ya. Jangan karena kepentingan pribadi. Kamu mau korbanin teman kamu sendiri. Saya udah tahu, San, tentang apa yang kamu lakukan selama ini. Ya, jadi kalau kamu misalnya mau cari tumbal atau mau cari korban, itu lihat-lihat. Jangan asal kamu tumbalin. Ingat loh, si Bowo ini dulu waktu kamu sekolah, siapa yang sering nolongin kamu? Kalau ada tugas-tugas sekolah, siapa yang belain kamu waktu kamu dihina? Siapa yang belain kamu waktu kamu diganggu teman-teman di sekolah? Bowo kan? Akhirnya si Mas Hasan ini bingung. Dan dia juga nyesel juga karena setelah Slamet bilang kayak gitu, si Hasan ini bilang, Bowo nggak ada di sini, Mat. Akhirnya orang tuanya si Mas Bowo ini punya feeling, mungkin Bowo ada di kamar itu. Akhirnya si orang tuanya Mas Bowo ini lari dan membuka ruangan yang dicurigai oleh orang tuanya Mas Bowo. Mas Bowo-nya ini lagi tidur. Dan kayak ada makhluk sesosok kayak gendero ini mau makan Mas Bowo. Akhirnya bapaknya si Mas Bowo ini menggedor tembok. Dar! Sontak mereka berdua kaget antara si Hasan dan si Slamet. Woi, jangan makan anak saya, bilang sama makhluk yang besar itu tadi. Tiba-tiba si Mas Bowo ini tersadar. Ah, Pak, ada apa Pak? Pak, ada apa Pak? Langsung tarik si Bowo sama bapaknya. Sini nak. Nggak bener nih Hasan. Oh, jadi kayak gini San.
kelakuan kamu terhadap teman kamu sendiri, kata si Selamat. Langsung si Selamat ini mukul Hasan. Der! Dan langsung si Hasan ini lari pergi. Akhirnya Selamat, Bowo dan orang tuanya itu keluar. Si Hasan lari. Akhirnya ngobrol sama penjaga warung yang ada di depan. Gimana mas? Saya bikinin teh hangat ya mas? Apa minum air putih? Akhirnya si Bowo ini dikasih minum air putih dan si Bowo ini bilang, tadi itu saya, waktu saya kerja itu ada dua orang mas, kata si penjaga warung. Yang mas maksud dua orang itu udah meninggal mas, sebulan yang lalu. Kaget si Mas Bowo ini, udah meninggal mas? Iya udah meninggal. Lah yang bapak-bapak penjaga rumah, iya itu juga udah meninggal mas, sebulan sebelumnya karena kecelakaan. Wah, gak bener nih Hasan, gak bener, tega. Dia mau korbanin saya juga. Nah, akhirnya si Mas Bowo ini selamat dari ritual pesugihannya si Hasan. Si Hasan yang takut karena usahanya ini ternyata dia juga melakoni pesugihan. Ini kabur. Dan dengar-dengar si Hasan ini merantau ke luar Jawa. Dan sampai sekarang si Hasan ini belum pulang, katanya menetap di sana. Ya, rumah dan mobil yang Hasan punya ini dijual semua. Ya, dan si Hasan sekarang menetap di sana, gak berani pulang. Ya, sedikit cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat misteri.